Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini saya akan membahas tentang materi encapsulation, mutator, dan aksesor pada pemrograman berbasis objek Java. Ya. Selanjutnya mari kita sambil saya menjelaskan, kita akan sambil mengcoding mudah. Seperti biasa kita akan memulai sebuah project baru. Nah, jika sebelumnya saya mau menggunakan Maven di materi kedua yang lalu, kali ini kita akan menggunakan Java with N lagi. Next, project name-nya materi ketiga. Jangan main class-nya jangan diconteng. Kita lanjutkan. Miss. Biasanya agak lama dan lumayan cepat. Luar biasa. Iya, kita klik di materi ketiga, source package, kita buat package Java yang baru. Java package. Iya, belajar. Seperti biasa lah kita. Is. Ya, sudah. Belajar kita buat kelas yang baru. Judulnya kita buat encap supaya jangan terlalu panjang. Iya, seperti biasa, tampilan kita yang biasa. Nah, sambil-sambil saya akan menjelaskan yang pertama, encapsulation. Encapsulation itu sebenarnya bukan metode. Dia seperti cara pembungkusan dalam kelas agar tidak bisa diakses oleh kelas lain secara langsung, agar lebih aman lah. Lebih mudahnya itu agar lebih aman. Kegunaan utama encapsulation ini seperti menyimpan data-data penting seperti keperluan login, seperti nama, username, password. Nah, ya seperti itu. Kebutuhan lainnya pun juga ada, cuma kebanyakan orang-orang menggunakannya untuk masalah dalam bidang kita mau login security lah, dalam masalah keamanan data. Nah, untuk pertama kita buat atributnya. Karena bentuknya encapsulation, di mana itu artinya pengkapsulan, maka kita buat tipe data modifiernya private. Habis itu string, baru nama. Nah, kenapa private? Kenapa ada publik? Kalau dia dibuat publik, maka dia bisa diakses dari luar kelas. Kita buat private supaya hanya dengan metode mutator dan aksesor yang bisa mengakses pada kelas ini. Pas. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan bahwa kalau kita mencari-cari kata mutator dan aksesor, biasanya kita akan menemukan set and get, metode atau fungsi set and get. Sebenarnya ketiganya ini saling berhubungan, di mana encapsulation tadi dia melindungi seperti mengunci lah bahasanya itu, untuk agar tidak bisa dirubah dari luar, agar tidak bisa
dirubah-rubah oleh admin yang lain. Kecuali kita menggunakan metode set and get atau mutator dan asesor. Sulit ya mengucapkan mutator dan asesor. Nah, untuk pembuatannya sebenarnya yang namanya encapsulation itu sudah ini aja, private string, private string, pas, sudah. Ini encapsulation artinya. Artinya dia sudah dalam keadaan private, dia tidak bisa diakses dalam kelas lain. Kenapa ini bisa diakses? Ya, otomatis bisa diakses. Saya yang buat. Nanti kalau saat dia menjadi sebuah program yang berjalan, maksudnya selain administrator yang mengurusnya atau yang membuatnya atau orang-orang yang memiliki aksesnya tidak akan bisa untuk mengubah, mengupdate atau segala macamnya terhadap data tersebut. Jadi jangan pertanyakan kenapa saya saat ini bisa menggunakannya. Untuk membuat selanjutnya kita menggunakan metode set and get atau mutator dan asesor. Membuatnya bagaimana? Membuatnya sangat mudah. Tinggal klik kanan, insert code seperti kita membuat konstruktor yang dulu. Langsung di sini ada get and set. Bentar. Klik di sini aja langsung. Nah, klik encapsulation fields. Klik aja kalau jadi masalah. Generate. Tetet, sudah jadi. Nah, sudah untung dah. Coding kita kadang ngalih, kadang banyak. Ini aja. Terus apalagi selanjutnya? Selanjutnya ya kita bagaimana cara mengaksesnya. Tekan dulu. Ya. Nah, pada bagian sini mari kita lihat sebentar. Bentuknya public. Kenapa ini public? Ini private, ini public. Karena jika ini private juga, maka semuanya tidak akan bisa diakses dari luar. Karena itu ini modifiernya harus public. Artinya kita harus bisa mengakses dari luar dengan ini. Karena kalau private semua, apalagi yang kita akses? Habis dibuat programnya tinggal dibuang aja lagi. Nah, jadi kita dibuat di sini public. String ini bentuknya get. Get ini menandakan bahwa ini adalah asesor. Mudahnya kita tulis saja di sini. Ini adalah encapsulation. Itulah ya masalahnya. Mungkin ada salah tulisannya. Nah, di sini kita tulis ini adalah bila get itu asesor. Asesor. Aksesor gitu. Akses. Ya, itulah kita ubah get aja get. Get sama asesor. Nah, biar aja salah-salah tulisannya aja ada apa-apa. Yang penting codingnya kita bejur. Nah, di sini ini adalah set sama dengan mutator. Nah, lalu di sini kenapa getnya di atas misalkan? Bolehlah setnya yang di atas, getnya di bawah boleh. Itu tidak menjadi masalah. Yang jadi masalah saat nanti kita membuat program ini dalam bentuk tim, di mana programnya besar, kita membuat dengan aturan kita sendiri, kita pengen setnya di atas, orang malah bingung nanti. Nanti akan terjadi miss nanti antara tim dengan satu sama yang lainnya.
ujung-ujungnya kita bisa dikeluarkan dari tim. Jadi lebih baik ikut aja seperti yang disarankan di Java, di mana get itu ada di atas, baru set yang di bawah. Nah, pada bagian ini kita lihat kalau get dia punya return. Nah, sedangkan set dia tipenya void, jadi tidak punya return. Dia tidak punya nilai kembali. Nah, sebenarnya jika dia set, artinya dia hanya mengisi data atau memuat data, maka tidak ada data yang perlu dikembalikan. Artinya kalau kita memberi, kita tidak perlu menerima kembalian lah kayak itulah. Kalau kita memberi orang ya sudah diberikan kayak gitu aja. Tapi kalau get kita ngambil, nah kita harus kembalikan lagi. Itu bukan punya kita. Ya, seperti itulah analoginya. Jika itu get, maka dia harus dikembalikan lagi. Jika set, tidak perlu dikembalikan. Sampai di sini sebenarnya coding kita sudah selesai. Kegunaannya encapsulation tadi untuk mengamankan data agar programmer lebih mudah lah, lebih fleksibel. Karena dengan bentuknya yang encapsulation, di mana dia beratnya tuh terlock lah, kecuali kita akses dengan metode get dengan set. Jadi baru bisa diakses. Kalau tidak dengan itu, dia tidak akan bisa diakses. Sedangkan metode yang get dengan set ini cuma untuk mengaksesnya. Yalah, kita buat satu lagi, kita lihat rupa-rupa pengaksesannya. Kita kelas. Seperti biasa. Katakanlah user. Iya, user. Kita buat seperti biasa. Di sini sebagai mainnya public static void main tabs. Dapat kita buat kita mengambil encap. Kita panggil, kita buat yang kita masukkan data, objeknya data, kelasnya encap, kita buat objek baru new encap, ke kurung tutup kurung, titik 2. Sudah. Ini adalah pembuatan objek baru. Sebenarnya secara keseluruhan sama saja, cuma dalam bentuknya yang sedikit berbeda, di mana metodenya kita menggunakan set dan get. Kita menggunakan bentuk kelasnya yang encapsulation. Sisanya seperti biasa, cara memanggilnya sama saja. Kalau kita di sini data titik, nah pemanggilannya karena dia dan kita sulit, karena pertama kita ambil yang set nama, masukkan nama kita, misalkan nama saya Rasid Rida. Data yang kedua kita masukkan set yang pas. Nah, masukkan passwordnya misalkan ya 333 444 343. Sulit ya, kita buat aja 31 05 1997. Nah, rata-rata kita biasanya membuat password rata-rata ya tanggal lahir, tanggal tanggal-tanggal yang kadang-kadang nggak terlalu penting lah kita buat.
Lalu kita buat di sini pemanggilannya, metodenya lah. Nah, kita buat ini adalah pengisian atribut set. Nah, tadi emang makanya kan emang. Mantap. Iya, sulit. Mari kita buat username. Nama usernya nah, seperti biasa aja lagi. Di sini kita panggil data titik get nama, bawah lagi out namanya ini password data get password. Di sini kita tulis ini metode dot asesor atau get pengisian atribut komutator. Nah, sampai saat ini coding kita sudah selesai. Kita bisa jalankan. Sebelumnya saya sarankan untuk menyimpan dulu dengan mengklik save all. Nah, agar main kelasnya bisa terbaca. Turun. Nah, kan bisa kayak ini. Main kelasnya not found kata dia. Nah, kadang-kadang initializing-nya itu yang cukup lama. Ya, usernya sudah tampil. Kita klik. Kita tunggu sebentar. Dia masih running programnya. Saya close saja supaya cepat. Iya, nah pada bagian ini akan tampil username-nya nama saya, password-nya kita lihat. Misalkan kita buat yang lain guys. Cukup aja. Nah, seperti biasa, mari kita melakukan review singkat. Apa itu kan encapsulation, apa itu mutator, apa itu store, set, get. Nah, sama aja. Pertama kita membuat sebuah project, kita membuat Java package, kita membuat Java class. Nah, kelasnya kita lihat di sini namanya encap. Kita buat dengan private, bentuknya private supaya ini menjadi sebuah encapsulation agar tidak bisa diakses dari luar kelas, tidak bisa dirubah dari luar kecuali dengan metode mutator dan aksesor. Nah, untuk di sini sudah bentuknya public agar metode get, metode aksesor dengan setter ini bisa diakses dari luar. Selain itu sama aja. Nah, dalam pemanggilannya kita menggunakan data set nama, bukan data nama, karena jika kita menggunakan data nama, nah kita coba data nama, data pas, seperti yang biasa kita. Kondisi ini sudah terlihat bahwa cannot find symbol, metode nama string, lokasinya tidak diketahui, dia tidak bisa menemukan karena dengan bentuk private. Saat dia dalam bentuk private, dia tidak bisa menemukan ini kecuali kita ubah ke dalam bentuk set. Nama
get. Nice. Oke. Nah, begitu pula hasilnya nanti dengan get ini. Get ini harus menggunakan get. Tidak bisa langsung seperti biasa kita nama. Nah, dia tidak akan terbaca. Dia tidak akan bisa mengakses, tidak akan diketahui. Jadi itulah kegunaannya dari sebuah encapsulation. Dia menyimpan data, mengunci data agar tidak bisa diakses dari luar kelas, tidak bisa diakses oleh orang-orang yang tidak memiliki user adminnya, passwordnya tidak memiliki, maka dia tidak bisa diakses. Keuntungannya salah satunya salah dua lah. Keamanannya lebih hebat, lebih tinggi lah keamanannya dibandingkan yang lain. Dan yang kedua fleksibel. Jadi waktu kita mengubah sebuah kelas, mengubah sebagian codingnya, kita tidak perlu takut atau khawatir coding yang lain ikut berubah juga, karena dia tidak bisa dipanggil kecuali dengan metode set and get. Nah, lagi lah, sudah itu aja. Nah, begitulah, singkat aja lah. Baik, karena sudah tidak ada lagi yang bisa saya jelaskan, saya kira cukup sampai di sini. Sampai bertemu lagi kita di tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekali lagi jalankan lah. Kita save dulu, kita jalankan. Takutnya habis ini kan di jalan gitu. Ya, jalan aja kalau jadi masalah. Ya.